Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 36 di Banjarmasin bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi Darussalam, negara yang damai. Bukan Darul Islam, bukan Darul Harb, bukan Darul Sulah, bukan, tapi Darussalam. Itu ijtihadnya para kiai Nahdlatul Ulama semenjak tahun 36. Maka Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan negara Buddha, bukan negara Hindu, negara kebangsaan. Sebagai warga bangsa, yang Kristen juga warga bangsa, yang Katolik warga bangsa, yang Hindu Buddha warga bangsa Indonesia. Sama tidak berarti saya bangsa Indonesia, yang Kristen bangsa Indonesia, atau suku Jawa, saya orang Jawa bangsa Indonesia, yang Sunda, yang Madura bangsa Indonesia, yang Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Cina, Arab, India, ada semua kan di sini, semua bangsa Indonesia. Itu namanya muwatonah, apa bahasa Inggrisnya, citizenship, kewarganegaraan, bukan kewarga agama, bukan. Jadi siapa saja yang mengaku warga negara bangsa Indonesia itu namanya saudara, sebangsa dan setanah air. Dah diperkuat lagi tahun 84 Munas di Situbondo, Sukorejo. Waktu itu pemerintah mengharuskan organisasi harus asasnya Pancasila, nggak boleh asas Islam. Waktu itu perdebatan pun seru. Tapi di tangan Kiai Ahmad Siddiq Allahyarhamuh dan juga Kiai Maimun Zubair Allahyarhamuh, NU di populer beliau, Kiai juga sepakat, NU menerima asas tunggal Pancasila. Kenapa? Sebab Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Ayo, ini negara Pancasila. Sampean mau sholat tiap hari sampai benjut dainya, dilarang tidak? Mau puasa tiap hari kecuali ayamut tasyrik, ayamul idan, dilarang tidak? Mau khatam Quran tiap hari, dilarang tidak? Mau zakat, mau sedekah, jariyah, wakaf, hibah, nazar, fidyah, dilarang tidak? Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, dilarang tidak? Apalagi? Apalagi? Yang mau apa lagi? Bangun pesantren, bangun madrasah, bangun masjid taklim, dilarang tidak? Pengajian istighosah, dilarang tidak? Jamiahan, dilarang tidak? Apalagi yang kita mau? Sudah, kita sudah Darussalam, negara yang damai. Tujuan agama adalah agar kita hidup harmonis. Manusia itu bahasanya insan. Insan dari kata anas, anis, anisah, mananya harmoni, akrab, intim. Islam salam, damai, peace, atau salamatun, selamat, aman, sama aja itu. Atau taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Percuma kalau kita ngaku agama Islam tapi bunuh-bunuhan, mau gitu? Itu di orang Arab di sana, di Irak itu semuanya Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Islam. Kita alhamdulillah teologi, akidah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, syariat juga Islam, 5 kali sholat di hari semalam, puasa Ramadan, haji, umrah, zakat. Akhlaknya juga gimana-gimana, kita masih mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Quran luar biasa. 15 abad yang lalu sudah wanti-wanti, udah warning. Apa warning itu apa? Udah memberi peringatan, awas. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim utulim ba'da dhalika zalim. Awas, kamu jangan percaya dengan berita bohong, kamu jangan mau diadu domba, kamu jangan ikut orang yang bikin fitnah, hate speech, apalagi hoax, ujar kebencian, adu domba, mannan khairi, yang mencegah kebaikan, mu'tadin, menunjukkan permusuhan, atim, dosa besar. Quran sudah wanti-wanti, awas nanti ada iPhone, ada medsos nanti. Kalau muncul medsos, awas, berita bohong, fitnah, mencaci maki, dilarang oleh Al-Quran. Jadi orang NU tidak boleh menggunakan medsos untuk caci maki.
Tidak boleh. Dan kalau dicaci maki, jangan wala tuti' kulla halafim mahid. Jangan terpengaruh oleh berita-berita medsos yang belum tentu benar. Oleh karena itu, ayo kita tunjukkan warga ini berakhlakul karimah. Itu sudah berarti Islam kafah, sudah sholat 5 waktu, haji umroh, zakat bagi yang kewajiban zakat, puasa Ramadan, dan akhlaknya dibangun. Itu sudah. Saya jawab apapun itu jangan seperti mendengarkan Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong pasti benar, kalau saya belum tentu benar, ya. Jadi Anda juga demokratis saja kepada saya yang saya jawabkan. Yang saya jawabkan terakhir, jadi saya melihat seluruh situasi di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara Islam. Saya tidak mengatakan Islam itu jelek, tapi Islam itu tidak harus menjadi simbol. Jadi saya itu baik-baik aja, tidak usah saya sebut kebaikan saya itu Islam. Jadi Islam itu boleh Anda terjemahkan tanpa namanya, tidak apa-apa. Asal Anda kayak PT berkokok itu tidak usah bilang dia berkokok gitu. Kecuali Jumatan kita bareng-bareng. Yang sekarang ingin menjadi negara Islam paling Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sudah saya tanya juga, terus caranya bagaimana? Kamu harus melewati prosedur di DPR, di MPR, perubahan konstitusi, perubahan undang-undang segala macam, itu menempuhnya bagaimana? Di Indonesia itu sudah berlangsung Islam, tapi tidak perlu negara Islam. Karena kalau sudah ngomong negara, itu sudah institusi. Ya, Islam itu menurut Anda software atau hardware? Software. Hardware-nya monggo, mau bikin kerajaan Islam yang monggo, asal Islam bener software. Mau tidak negara Islam ya tidak ada masalah, asal software-nya. Ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatawi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini, kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape, ambek tukang zina ya ape, ambek tukang dadu ya ape. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi, dan dengan ada peluang komunikasi ada.